Saya mau curhat tentang mantan. Dulu aku sama dia pacaran, udah lama, selama 2 tahun lebih. Terus putus, ya udah, dia selingkuh. Terus dia putus itu dia selingkuh. Oh, putus dia selingkuh karena selingkuh. Karena sekarang sudah tidak menghubungi dia selama 5 bulanan. Setelah itu dia menghubungi aku, terus gimana aku harus ngerespon atau tidak? Dan posisinya sekarang dia juga masih punya pacar. Padahal dia dulu mau lamar aku, tapi malah selingkuh. Sampai sekarang aku juga belum bisa move on 100% dari dia. Padahal semua foto dia udah aku hapus semua. Tapi tetap susah kak, mungkin terlalu banyak kenangan. Gimana cara move on dengan cepat? Jadi si cewek ini punya cowok. Ya, Selingkuh. Cowok punya cewek ya guys. Dulu dia pacaran. Cewek yang cerita ini cewek kan? Yang cerita cewek. Nah dulu dia punya pacaran. cowok. Punya cowok. Cowoknya selingkuh dan akhirnya putus. Ya. Nah gini, mungkin dengan niat mau balikan atau gimana soalnya kan? Ya. Siapa tahu dia lagi berantem dengan pacarnya yang sana kan? Iya. Terus dia berpikir, terus dia berpikir kayaknya gue nggak cocok nih sama dia, mau pengen putus nih gue, apa gue balikan lagi ya? Akhirnya sebelum putus dia menghubungi mantannya lagi. Kali bisa gitu ya? Iya, kali bisa nih balikan lagi, gitu kan? Nah, tapi harus disadari untuk gue masukkan untuk si cewek ini. Menurut gue beribu kali dia minta balikan, lu dengan cara apapun dia, menurut gue lu jangan luluh. Karena lu harus ingat cara dia meninggalkan lu tuh kayak gimana. Lu diselingkuhin terus diputusin. Karena meskipun nanti dia balik ke lu dengan mohon-mohon, dengan manisnya, dengan romantisnya atau dengan apapun, berbicara tidak akan mengulangi kesalahan yang dulu. Nah, intinya gini. Harimau. Nah, ini filosofi harimau nih. Iya. King of animal ya. Abi. Gini. Harimau di sirkus itu jinak nggak? Jinak. Tapi namanya apa? Binatang buas kan? Iya. Sejinak-jinaknya harimau tetap aja namanya binatang buas. Sewaktu-waktu lu bakal bisa diterkam. Keren. Ya kali ini filosofi lu gue anggap bagus karena Yang ini gue appreciate. Ya. Bagus nih filosofinya mantap nih. Oke nih. Terus dia jinak lagi nih sama lu. Si jinak-jinaknya dia tetap dia punya masa lalu yang lebih buas. Ibaratnya kayak sewaktu-waktu bisa dilakukan lagi sama dia. Kayak gitu. Lo pernah dengar soalnya katanya kalau misalnya cowok udah selingkuh itu dia bakal begitu lagi sih. Iya, makanya dia agak ada kayak salah atau Tapi si penanya ini kan cewek ya. Dia udah move on. Dia belum bisa move on. Belum bisa move on 100%. Belum bisa move on 100%. Iya kan tadi dia bilang belum move on. Maksudnya gini, orang tuh emang pergi tuh meninggalkan bukan melupakan. Iya. Tapi menurut gua nih, lu harus kayak cara untuk melupakan seseorang adalah lu harus mencintai seseorang. Coba lu cari referensi untuk kayak cari hiburan lah, apa segala macem. Siapa tahu kan nemu jodoh di mana kan kita nggak tahu. Iya, tapi jangan melupakan seseorang pakai seseorang juga. Nggak apa-apa sih Jay. Nanti jadinya pelampiasan ya. Iyalah, jangan lah kayak gitu. Nggak bisa juga. Iya nggak bisa lah. Bisa nggak? Kontradiktif bisa Ini si atau cewek enggak? ini udah punya cowok belum? Belum. Yang udah punya yang udah tapi cowok yang balik lagi ini masih statusnya masih pacar orang. Iya, karena emang buasnya dia nih kayak monyet, udah gitu. Iya. Ya. Segitu dah, coba yo sambung yuk. Ya, sambung. Udah dijawab semua sama Abis tadi. Enggak, filosofi gue mah. Kalau gue ya, kalau elunya masih, menurut gue kalau misalkan emang elunya belum bisa move on nih dan elunya masih pengen kelihatan bego, ya udah jalanin aja. Tapi pastiin dia itu udah putus sama si cewek itu. Jangan sampai lu diduain gitu, atau jadi cadangan gitu. Kalau mau balik sama dia, lu pastiin cewek itu tuh udah nggak ada hubungan sama cowok. Siapa tahu kan, gak ada yang tahu dia bisa berubah atau enggaknya. Tapi lu jangan serius-serius banget. Nah itu sih kalau kata gue.
jangan serius banget untuk menjalani yang kedua. Kalau buat gua, si cewek ini emang benar kata si Abi, nggak usah lah nerima lagi. Karena kan gue bilang, sekali cowok udah begitu dia bakal begitu lagi, Jay. Taruh mau kata itu sekalipun, maaf nih ya, mau sekalipun itu orang yang beragama atau orang yang berpendidikan juga, ya namanya dia udah masuk ke dunia yang menurut dia itu bikin dia tenang, dia pasti bakal begitu lagi. Pokoknya gitu. Jadi buat gua nih, buat si cewek, laut tuh luas, men. Lu masih bisa cari ikan sebanyak-banyak yang lu mau, dan jenisnya juga banyak-banyak, terus spesiesnya juga beda-beda. Itu udah bukan suatu hal yang aneh. Jadi kayak kebiasaan. Jadi kalau emang udah biasa selingkuh, emang keahlian dia selingkuh, kalau mau diajarin baik juga susah. Ya, jadi udah, lalu udah tau lah. Lu pasti tahu lah kayak yang lu ambil tuh salah, tapi lu masih tetap keke gitu. Banyak yang kayak gitu. Iya. Jadi gimana caranya move on dengan cepat? Cara move on dengan cepat ya lu harus ke dunia luas. Lu harus keluar rumah, terus lu harus cari kesenangan lu. Lu harus benar-benar habisin waktu lu, kalau enggak sama keluarga, sama teman-teman. Lu bakal lupa. Hidup ini, kesenangan ini bukan selalu tentang pacar, kesenangan ini bukan selalu tentang wanita. Jadi kayak bisa kayak contoh kita nih semua kreator bikin video senang juga. Iya. Tapi gue punya cara nih buat move on nih. Cara versi gue nih ya. Tutorial move on nih. Nah, emang lu boleh untuk pergi kemana-mana, lu lakuin kesenangan, hobi sama teman-teman lu boleh. Cuman ya hal yang pertama harus lu lakuin itu tanamin sugesti pada pikiran lu. Oke, itu dalam psikologi ya. Jadi kalau menurut gua, dulu tips dari gua dulu, lu pejamin mata aja atau beberapa menit gitu ya. Lu ingetin, nah kayak gitulah. Lu ingetin yang jelek-jelek dia aja. Dia mukanya jelek atau macem apa gitu kan. Pokoknya yang jelek-jelek lah. Kayak misalkan kelakuannya yang jelek itu yang bikin lu ilfeel banget, ilfeel-ilfilnya. Tapi jangan sampai kejebak sama kenangan manisnya, itu aja sih. Susah emang kalau misalnya soal sudah cinta itu susah. Tapi benar lo harus move on. Perasaan mengalahkan logika. Iya, gila, cinta itu buta. Pokoknya melupakan seseorang, jangan sampai menggunakan seseorang. Pakar cinta tuh kalian bertiga tuh. Loh, kalau saya kan sudah menjauhi konten-konten baper. Tapi justru lebih pakar Anda karena satu wanita sudah terjebak. Iya. Apa nih? Aku suka. Oke, teman-teman ya. Iya. Lanjut next. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat ini aku sedang bingung tentang hubunganku sama dia. Aku udah pacaran hampir 3 tahun. Selama kita pacaran, orang tua kita udah saling tahu. Malah waktu itu kita udah hampir tunangan. Tapi karena ada berbagai alasan, jadi kita undur. Semenjak diundurnya acara tunangan itu, kita jadi jarang ketemu. Akhirnya kita sering bertengkar. Dan setiap habis ketemu, pasti orang tuaku selalu menanyakan kapan dan akan segera melamarnya. Padahal kita udah sepakat untuk semua urusan pernikahan kita hasil dari kerja kami sendiri. Dan orang tua dia pun selalu mengatur keuangan dia. Aku bingung harus gimana nyikapinnya orang tua kita. Jika aku terus memaksa dia untuk segera nikahin aku, pasti dia akan bilang, kamu ngertiin aku lah, aku kerja begini kan untuk kamu juga. Siapa aku harus gimana? Poinnya jadinya dia itu mau tunangan, orang tuanya udah saling kenal, udah tunangan, cuman diundur gara yang nggak tahu, dia nggak menjelaskan di sini diundur karena apa. Dan karena diundurnya pernikahan mereka atau tunangan mereka, dia udah jarang ketemu dan sering berantem. Setiap habis ketemu, pasti orang tuanya nanya kapan akan segera melamarnya gitu. Dia pengen cerita gitu doang. Iya, jadi dia pernikahan diundur. Nah, karena diundur itu, dia sering bertengkar. Diundurnya karena apa? Dia nggak cerita di sini diundurnya karena apa. Nah, permasalahan sebenarnya di situ, diundurnya karena apa? Permasalahannya mesti di situ tuh, poin utamanya tuh. Iya, tapi kalau emang orang tuanya udah nagih lamar ya udah. Iya, kenapa mesti diundur? Kalau memang nih cowok tiba-tiba berubah atau tiba-tiba jadi suka berantem, ya mungkin karena cowoknya juga udah pusing atau cowoknya juga kayak kesel gitu. Berusia tadi kan tanggal lamarannya kan udah ditentuin kan katanya kan? Belum, udah hampir. Belum. Atau mungkin cowoknya masih belum siap. Belum nentuin. Sebenarnya statementnya
mereka berdua tuh kayak pengen pakai duit mereka sendiri ya. Cuma itu belum kesampaian, makanya mereka kayak nanti dia belum ada uangnya, dia belum ada uangnya. Sebenarnya nggak gitu juga. Yang dipunya aja sekarang berapa gitu. Nanti orang tua pun nggak apa-apa, nggak usah gengsi kalau. Bener loh, nggak apa-apa loh. Abang gua aja tuh masih nikah KUA, dia belum bikin resepsi. Iya, nggak usah gengsi maksudnya. Kalau kayak kan gengsinya kan kayak gua harus nikah pakai duit gua sendiri dan harus cukup. Lah lu nabung terus nggak cukup, lah lu nggak nikah. Iya, nggak apa-apa, nggak usah yang harus kayak. Ini yang harus dihancurin gengsi lu sih. Iya. Nggak tahu pergaulan lo nya gimana atau karena teman-teman lo nya gimana, tapi ya lu harus tahu juga yang namanya semua manusia punya batasan cuy. Itu. Tadi ada kata-kata ini keuangannya diatur sama orang tua tuh apa aja? Itu keuangannya sih cowok apa cewek? Orang tuanya si cowok dan orang tua pun selalu mengatur keuangan dia. Nah, berarti kan keuangan si cowok nih. Jadi keuangan si cowok diatur sama orang tuanya. Sebenarnya jadi dia jadi punggung keluarga sekarang. Itu positifnya gitu. Ya kalau kayak gitu emang udah wajar. Jatuhnya kayak gue nih, gue juga kan jatuhnya megang 2 keluarga nih. Dari nyokap sama dari istri gue ya sama beratnya di situ. Makanya gue harus memilah-milah juga. Ya mungkin sebagai cewek ini juga sama orang tua cewek juga harus ngerti dulu. Seenggaknya kan dia emang udah ada niat untuk serius. Masalah gini. Kebanyakan dari orang-orang yang pada saat ini memikirkan tuh untuk pada acaranya, untuk pada acaranya yang dia pikirin. Nanti gimana? Yang setelahnya tuh nggak dipikirin. Makanya harusnya yang setelah nikah nih yang lu pikirin, jangan acaranya yang lu pikirin. Iya, entah tempat tinggal, entah apa. Ya kayak gitu. Sebenarnya boleh minta, tapi ya lu kurang-kurangin tindakin nyokap sama orang tua lu tuh. Bener kata si Abi, kedepannya nggak harus pikirin. Nikah ya gampang sama masalahnya pernah gue punya teman, dia emang orangnya batu kayak intinya tuh dia kayak nikah, gue mau ngeluarin duit sekian tapi gue harus balik modal bahkan lebih loh. Kok lu mikirin balik modal sih? Susah kalau dalam usaha dia susah. Lu mau usaha apa mau nikah? Ya gue bilang ya nggak usah dipaksain. Lu kalau emang punya duit segini ya segini aja. Lu nggak usah mikirin ini bakal balik atau enggak. Pokoknya gue harus gini, kayak malu sama tetangga, tetangga nggak usah lu beli kontrakan rumah lu beli. Iyalah. Iya, kalau misalnya nikah buat resepsi doang ya udah cuma sehari doang gitu. Tapi lu kan hidup kan bertahun-tahun, malah berpuluh-puluh tahun nggak tahu. Ya, resepsi mah bisa nanti kalau emang ada rezeki baru resepsi kan nggak apa-apa. Abang gua dia KUA dulu, resepsi yang penting masak. Yang penting masak. Jangan tahu dari pihak orang tuanya ya. Kalau dari pihak orang tuanya kita nggak tahu. Sebenarnya yang sering mempermasalahkan itu tuh dari pihak wanita. Kayak dari pihak wanita, dari keluarga wanita tuh kayak pengen ini acara seumur hidup sekali loh, masa anak gua itu kasihan anak gua nggak dirayain. Sebenarnya dari orang tua sebenarnya. Cuman kan anak kan nganut aja, nurut aja. Ya apalagi gimana anak pertama ya. Iya, ya gimana maunya orang tua aku, ya gue bingung. Sebagai laki-laki kalau cewek udah ngomong kayak gitu, ya kalau kita bilang aku maunya sih ya resepsi ya biasa aja lah, intinya kita sah. Jadi kalau dia pengen resepsi ya udah, resikonya nabung dulu nggak bisa. Tapi masalahnya kan dia udah ngebet. Gue pernah punya ada temen juga nih, ini parah, ini keren parah dia. Kerennya dari beraninya dia gitu. Dia cuma punya duit beberapa gitu, kayak dia ngomong sama orang tuanya kayak, Bu, Pak, saya niat serius sama anak Bapak, saya cuma punya duit sekian, pekerjaan saya cuma ini, saya ada niat baik, toh kalau Bapak mau nerima saya akan lamar anak Bapak dan ya yang saya punya cuma segini gitu. Dia ngomong kayak gitu, toh hasil nikah dia dan sekarang hidupnya alhamdulillah. Kayak udah punya rumah. Iya, berarti kecukupan. Ini ada cerita motivasi loh dari Putra Barel. Apa? Lo nggak tahu kan Putra Barel? Barel nih kalau Anda nonton, coba Anda tonton ini. Putra Barel itu sebelum nikah tuh susahnya minta ampun. Curhat sama kita. Kayak dia cuma megang duit modal BPJS. Ya kan? Terus di hari H itu dia cuma kayak ngantongin berapa belas ribu. Udah.
setelah menikah punya anak rezekinya alhamdulillah. Rezeki menikah usahanya itu nyata banyak, loh. usahanya banyak loh. Iya. Rezeki setelah menikah itu nyata adanya. Jadi jangan. Iya, jadi rezeki anak tuh benar-benar. Gue pertama kali pas gue sebelum nikah juga gue megang uang lumayan lah banyak. Pas udah nikah buset lah kagak. Tapi Dipegang istri dong, tapi banyak dong sama istri. dipegang istri loh. Iyalah. Gimana ya? Istri sekaligus manajer. Istri sekaligus manajer. Iya, jadi sebenarnya Barel itu jadi acuan buat gua. Karena apa? Gua tahu dia sebelum nikah tuh ya kayak dia itu ngerasa susah banget, kayak gimana ya nanti ya Rel udah jalanin aja dulu. Akhirnya sekarang apa? Alhamdulillah. Soalnya banyak Pak dia. Dia jadi salah satu kayak memotivasi gua, kayak dia bisa loh kayak gitu, masa gua enggak sebagai temennya gitu. Iya, jadi gitu. Jangan makan gengsi dulu lah. Iya, Bang. Ikutin aja kata hati lo gitu. Keren untuk Putra Barel ya. Mudah-mudahan Anda nonton video ini ya. Mudah-mudahan deh. Siapa tahu kita bakal disuruh bikin video lagi dong, tapi diselipin clipping ya. Ya, kita ajak dia. Kita ajak dia bikin video. Dia tuh punya pengalaman juga aja. Sih lu ngajak dia aja. Lu kan kenal sama dia. Kenal gue. Masih gue kontekan masih. Iya, nanti next ya Putra Barel, sekalian minta kirim-kirim biar kita bisa review bareng-bareng. Jadi kalau sambil ngobrol sambil ngemil gitu ya. Iya.